Halo, shalom teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang uh, kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Jadi saat sekarang ini saya lihat banyak sekali YouTuber besar-besar dan yang masih pemula juga membahas tentang uh, algoritma YouTube yang makin ya susah-susah gampang, yang penting ada kerja keras atau kemauan untuk membuat konten atau berusaha semaksimal mungkin. Maka itu saya mau bagi cerita sedikit tentang kehidupan kita sehari-hari, dimana seputar kehidupan kita orang Papua ya teman-teman. Jadi saya lihat itu banyak sekali om-om, kakak-kakak, adik-adik di luar sana yang mengeluh, kok susah sekali hidup kita, bagaimana caranya untuk kita bisa rubah hidup. Tapi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa merubah hidup teman-teman, tapi asalkan kita mau gabungkan dua hal. Hal yang pertama adalah kerja keras. Yang kedua, kerja cerdas. Kita fisik orang Papua oke, kerja keras, pekerja keras semua. Terus yang kedua, kita juga harus pakai kerja cerdas. Kalau dua-duanya oke, nah barulah mungkin hidup kita itu bisa berubah dari yang mungkin di bawah atau yang biasa bisa jadi yang lebih baik lagi. Begitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya biar kerja keras dan kerja cerdas itu bisa digabung satu? Caranya kita harus belajar banyak hal. Caranya kita belajar lewat media sosial, belajar lewat orang-orang di sekeliling kita, cari pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman hidup kita digabungkan dengan kerja keras kita, ya. Pengalaman hidup kita gabungkan, jadikan satu dengan cara kerja keras kita. Kerja keras kita orang Papua fisiknya kuat, terus cerdasnya juga oke, tapi pengalaman kita yang masih kurang, ya teman-teman. Kurang informasi, terus juga mungkin kurang dukungan dari keluarga atau dari teman-teman di sekeliling kita, terus saudara-saudara kita. Jadi ini salah satu tips yang mungkin kita bisa tempat yang mungkin kita bisa curhat, atau saya bisa curhat. Siapapun yang mau curhat silakan nanti boleh collab atau boleh gabung dengan saya untuk curhat cerita tentang kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya kita ini harus punya rencana hidup ke depan. Jadi hari ini kita dapat kerjaan, kita kerja, kita menghasilkan, jangan kita stuck atau stop di situ. Jangan stop di situ. Kita harus pikir bagaimana untuk hasil kita itu bisa lanjut ke hari besok dan hari seterusnya. Karena kita hidup itu tidak mungkin kebutuhan kita berkurang, malah kebutuhan kita itu makin banyak. Apalagi kita berkeluarga, pastinya banyak pengeluaran. Keluar mungkin beli sabun, beli apa-apa, banyak sekali pengeluaran kita. Makanya penghasilan yang kita hasilkan dengan kerja keras, kita harus berpikir bagaimana untuk mengolahnya. Sisihkan sedikit demi sedikit, ya. Ini untuk besok, atau ini untuk bulan besok, gitu ya.
sisihkan sedikit sedikit, tapi kalau lama-lama kita sedikit demi sedikit itu tabung terus, dia akan berkembang. Maka itu jangan kita pikir hari ini saja, besok juga itu perlu, lusa juga itu perlu, bahkan hari kedepannya. Jangan sampai ada suatu kejadian yang tak terduga, ya. Kita tidak bisa tentukan besok itu baik-baik saja. Kita bersyukur hari ini kita masih dikasih nafas kehidupan oleh Tuhan, kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas, ya. Jadi setiap kita mau, jangan kita lupa juga bersyukur sama Tuhan, karena kehidupan kita ini semuanya ada di tangan Tuhan. Makanya itu kita kerja sambil bersyukur, ya. Hasil kita berapapun itu besarnya, kecil maupun besar, atau sedikit maupun banyak, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan, ya. Jadi intinya kerja keras tidak bisa sendiri, ya. Kerja keras tidak bisa sendiri, harus ada kerja keras cerdasnya. Kerja cerdas jadi satu. Jadi kalau jadi satu, nah itulah cara untuk kita bisa maju. Cara majunya mungkin lewat bisnis, atau mungkin kita lihat lewat investasi, atau mungkin kita harus menabung. Lewat menabung bisa, lewat menabung investasi bisa, mungkin usaha kecil bisa. Jadi kita harus coba-coba, kita berani mencoba, itu kita berani mengambil keputusan. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu membuat kita tahu rasanya bagaimana kita membuat salah satu usaha. Jadi kalau kita usaha itu mungkin untung ruginya kita bisa tahu, pengeluarannya kita bisa tahu, pemasukannya kita bisa tahu. Jadi kalau kita lakukan itu terus kita bilang, saya tidak mau, saya tidak mau bikin usaha, nanti saya rugi. Itu cara berpikir kita yang membuat kita ragu-ragu. Jadi kita tidak bisa mencoba salah satu hal yang di sisi lain itu menguntungkan kita, ya. Itu jadi pelajaran. Kalau kita gagal, itu menjadi pelajaran hidup kita, ya. Itu membuat kita harus makin mengasah otak bagaimana untuk kita maju. Jadi sekarang ini kita banyak sekali bapak-bapak, om-om, kakak, tante, nenek yang mengeluh, wah susah sekali, wah ini begini. Banyak yang lari ke pinjaman apa segala macam. Padahal kita harus berpikir, kita kalau hidup meminjam, terus kebutuhan mendadak kita nanti, kita mau bagaimana ke depannya. Jadi mulai sekarang robalah cara berpikir kita, cara mengatur keuangan kita, cara mengatur penghasilan kita. Kita menyisihkan hari esok punya, hari ini punya, dan seterusnya. Jadi kita harus cerdas-cerdas atau pintar-pintar untuk mengelola keuangan. Jangan pikir besok juga ada penghasilan, bulan besok punya penghasilan, bulan besok punya penghasilan. Jangan. Penghasilan tidak mungkin bisa menjamin kita pada saat kita mendapatkan salah satu masalah yang tak terduga. Jadi kalau kita ada tabungan, atau kita ada simpanan, atau kita ada suatu bingkisan yang kita simpan lama, suatu saat kalau kita sudah kepepet atau tidak bisa cari kemana-mana,
disitulah kita bisa bongkar itu bingkisan atau tidak celengan itu macam itu teman-teman. Kita orang Papua itu bersyukur ya. Kenapa saya bilang bersyukur? Kita kalau sakit itu berobatnya gratis, tidak bayar. Kalau kasihan kalau teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar Papua atau dari luar Papua yang tinggal di Papua, itu jaminan kesehatan mereka itu bayar sendiri, maksudnya berobatnya bayar sendiri ya. Walaupun ada kartu BPJS ya, itu obatnya kalau diambil di kasir itu bayar sendiri. Tapi kalau BPJS-nya ada setiap bulan ada setoran, pasti ada jaminan bisa ambil pakai kartu BPJS, tidak dibayar tapi sudah dipotong oleh sudah dibayar oleh pihak BPJS gitu. Jadi teman-teman, kita Papua harus sebagai anak Papua, sebagai orang Papua, kita harus bersyukur untuk hal kecil ini saja. Perbedaan itu orang Papua itu bisa berobat dengan gratis. Itu Pemda atau pemerintah provinsi atau pemerintah daerah yang upayakan supaya masyarakat itu tidak, masyarakat Papua khususnya itu tidak susah gitu, putra daerah. Maksudnya tidak susah untuk mengalami berobat di rumah sakit atau puskesmas gitu. Kasihan saudara-saudara kita di luar sana atau yang datang tinggal dengan kita, kerja di tempat kita, yang sudah bertahun-tahun pun tetap berobatnya harus sendiri. Maksudnya pembayaran di loket pengambilan obat itu harus ada bayar. Kalau kita tidak, begitu ya teman-teman. Makanya saat ini kita banyak, tapi kita orang Papua yang mengalami kesusahan. Kok bisa? Ya bisa karena kita orang Papua itu sukanya kalau dapat uang itu suka mungkin foya, habiskan, keluarkan begitu saja, tidak sisihkan untuk hari esok, hari depan, dan hari lain-lain. Pokoknya kita maunya tuh hari ini harus semuanya dapat. Pokoknya anak, cucu, kakak, adik, tante, nenek, semua kita bagi boleh. Kalau ada rezeki cukup bagi boleh. Tapi kita ingat juga hari besok anak kita mau makan apa, atau saudara kita mau makan apa, atau diri kita sendiri mau makan apa bulan besok, macam begitu. Harus belajar menabung. Kita orang Papua lebih banyak berpikir untuk kita berbagi, tapi kadang kita lupa diri kita sendiri. Besok itu kita mau makan apa, macam begitu. Terus kadang lupa juga untuk sisihkan untuk anak sekolah. Tapi ini bentuk, namanya kalau orang pintar bilang pemborosan, atau tidak berpikir untuk menyisihkan begitu, untuk menyisihkan secara kotak demi kotak. Ini kotak A, ini kotak B, ini kotak C. Jadi ini C untuk makan, A untuk simpan, B untuk hari tak terduga, macam begitu. Yang A ini untuk nanti anak kuliah mungkin, yang B ini mungkin hari tak terduga, C ini untuk makan, macam begitu. Itu kita harus atur. Mulai sekarang kita makin susah kehidupan ya, untuk bapak-bapak, kakak-kakak, tante-tante, om, nenek, orang di mana saja berada. Pesan saya sebagai anak Papua, saya juga dengan orang tua saya mengalami hal yang sama, sulit atau kesusahan ya. Jadi kita sama-sama, mari kita bangkit atau merubah mindset kita, merubah pikiran kita, supaya ada perubahan
di hari-hari yang akan datang nanti. Begitu teman-teman ya. Ini hanya pencerahan atau cerita lesehan atau pokoknya karena hari ini saya bingung mau bikin konten apa, saya coba cerita sedikit untuk kita orang Papua atau lebih khusus anak-anak muda. Mungkin kita yang baru bentuk keluarga gitu ya, ada teman-teman di luar sana yang mungkin baru bentuk keluarga, tiba-tiba dapat rezeki boom tapi habis begitu saja. Itu jangan ya teman-teman, harus atur keuangan dengan baik sebelum mengalami kesusahan seperti saudara-saudara kita banyak yang mengeluh, atau bapak-bapak atau mama banyak yang mengeluh. Oke teman-teman, saya kira cerita lesehan saya begini saja dulu, atau sekian dulu untuk teman-teman. Saya bisa berbagi cerita. Oke teman-teman, seperti biasa saya selalu mengingatkan di akhir video saya, sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf ketika ada salah bahasa, salah kata. Tolong di komentar di bawah kolom komentar, dan juga tolong nyalakan tombol notifikasinya, dan tentunya harus nyalakan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saya, supaya kita sama-sama belajar di dunia YouTube atau dunia yang maju ini. Oke, terima kasih. Itu saja. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.